jumpai kalau di wilayah Papua yang dengan menekan noken. Iya. Jadi untuk laki-lakinya, kalau untuk yang perempuannya menggunakan kayak semacam rumbiah Iya, itu, rumbia. yang Yang di rombe-rombe itu ya. rombe-rombe itu, dan di atasnya tidak ditutup. Jadi kelihatan Oh, lah bener-bener auratnya nggak itu, pakai nggak penutup sama pakai sekali? sama Bener-bener sekali, sama sekali? sama sekali. Kalau dia tidak mempertahankan kepatuhan adat, mungkin Baduy sudah tidak ada atau sudah terkontaminasi dengan dunia luar. Pisaunya aja masih tradisional. Dia menggunakan bambu yang diiris tipis untuk memotong plasenta. Waduh, ngilu banget ya Allah. Halo Logikers, kembali lagi sama aku Nabila di Logika Bicara Podcast. Waduh, rasanya udah lama banget nih ya Logika Bicara nggak ngadain podcast kayak gini. Tapi hari ini akhirnya Logika Bicara bertamu ke salah satu rumah seorang tour guide yang katanya sih pengalamannya sudah melebihi, sudah hampir 30 tahun. Oke, kita langsung aja kali ya. Halo, Apa dengan kabar? aku Nabila. Baik, alhamdulillah. Abang Gimana gimana? perjalanannya? Jauh banget Jauh ya? ternyata. Nikmatin aja. Emang Iya, kalau di Jakarta ya seperti itu. Kendalanya macet. Iya, macet, apalagi yang di Lenteng Agung sekitaran Oke. situ. Waduh, geleng-geleng. Oke, Bang, langsung aja nih ya. Dari info yang aku dapat, katanya itu Abang ini merupakan seorang tour guide yang sudah memiliki pengalaman kurang lebih 30 tahun. Baik itu di lokal maupun asing. Dan selama Abang menjadi tour guide di lokal pun, Abang katanya juga sudah pernah menjelajahi dari Sabang sampai Merauke. Nah, penasaran banget nih, sebenarnya tuh apa sih awal mula Abang akhirnya tertarik terjun ke dunia tour guide tuh? Awalnya ya hobi sih sebenarnya ya. Tapi ya saya juga masih banyak belajar. Kalau 30 tahun itu kan hanya sekedar angka. Tapi kalau untuk menjelajah se-Nusantara, se-Indonesia masih dibilang belum apa-apa dengan yang lain. Atau Abang merendah aja kali ini dengan sebenarnya, orang katanya udah dari Sabang sampai Merauke. Itu dia, masih banyak yang harus digali, masih banyak yang memang harus kita telusuri dari budaya-budaya lokal, terutama yang ada di wilayah kita di Indonesia. Kalau untuk dibilang masalah lama atau tidak lamanya, itu relatif ya. Tergantung gimana kitanya mau Betah gitu, betah apa enggak? mau ya disebut betah sih enggak juga, mau melihatnya dengan gimana. Atau secara pandangan kita, nih budaya enak gak sih untuk kita selami, masuk kayak nih. gitu. Berarti secara nggak langsung nih Bang Gondrong bilang kalau Abang nih nyaman di dunia tour guide. Nah, apa sih hal yang bikin Bang Gondrong nih nyaman, bener-bener nyaman gitu terjun di dunia ini tuh? Nyaman, damai, ya cinta ke budaya yang ada di Indonesia ya. Sebagai orang Indonesia, kita harus mencintai budaya yang ada di Indonesia. Nyaman ya karena banyak yang perlu kita gali tentang budaya-budaya yang di wilayah Indonesia, khususnya di pelosok-pelosok Nusantara, yang mana memang orang belum banyak tahu. Kalau untuk selama ini kan wisata ya hanya sekedar wisata lokalan atau wisata yang sudah terkonsep begitu. Oke Bang, berarti selama ini kan secara nggak langsung yang tadi Abang sebutkan ini termasuk sukanya Abang terjun ke dunia ini itu ya. Kalau dukanya nih, namanya pekerjaan kan pasti ada suka, ada duka. Kira-kira dukanya tuh apa, resikonya? Ya kalau duka selama saya menjalani sebagai pendamping tamu atau disebut juga tour guide, kebanyakan sukanya. Kalau dukanya memang apa yang tidak dikonsep secara baik dan benar. Tapi kalau sedikit-sedikit saja pasti ada untuk dukanya, entah komplain dari si tamu atau ada miskomunikasi dengan si penduduk lokal setempat yang tadinya kita untuk bilang siapkan ini atau kita mau ke sini, tahu-tahu dia tidak menyampaikan atau tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi ada miskomunikasi dari saya dengan si penduduk lokal. Ya, berarti kan namanya kerjaan ya Bang ya, mau suka mau duka, resiko apapun harus kita jalani. Apalagi kalau kita nyaman dan itu merupakan passion kita. Iya, betul. Kayak gitu. Oke, aku penasaran banget nih Bang, kan katanya udah pernah nih dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebenarnya itu sudah sejauh apa sih Abang menjelajahi pulau-pulau yang ada di Indonesia? Kalau untuk yang apa yang paling menarik gitu, apa Papua, kalau untuk yang wilayah-wilayah besarnya, ya mungkin ya kalau dibilang masih unik gitu ya. Iya.
Ya di wilayah Papua. Papua. Iya. Tapi kalau untuk menyelami secara keseluruhan, buat saya sendiri belum bisa mengatakan saya sudah berapa kali atau sudah mendalami sebuah suku pedalaman itu secara keseluruhan. Oke. Boleh diceritain nggak sih Bang pengalaman mengesankan apa sih ketika Abang menjadi seorang tour guide di daerah-daerah pelosok Indonesia seperti Papua, Kalimantan, seperti itu? Enaknya kita bisa bertemu dengan beberapa teman baru, mengetahui tentang budaya setempat, keseharian mereka seperti apa, Iya. dengan pakaian-pakaian mereka seperti apa, dan dandanannya seperti apa, itu sangat menarik. Apalagi kalau di wilayah Papua yang dengan menekan noken. Iya. Jadi untuk laki-lakinya, kalau untuk yang perempuannya menggunakan kayak semacam rumbiah Oh, itu, ya, rumbia. yang Yang di rombe-rombe itu ya. rombe-rombe itu, dan di atasnya tidak ditutup. Jadi kelihatan lah auratnya Bener-bener itu, nggak pakai nggak penutup sama pakai sekali, sama bener-bener sekali, sama sekali. sama sekali. Dan untuk yang lelakinya ya hanya batang penisnya aja yang tertutup sama labu, tapi di bawah bijinya itu Oh. ya orang bisa nikmatin, Wah, siapapun unik banget loh, Jikers ini bener-bener pengalaman baru banget. Oh, bisa melihat. ternyata beneran seperti Bener, itu masih gambarannya, masih aslinya ada, tuh bener-bener seperti masih. itu. Itu kalau untuk di Papua, di suku Dani terutama ya. Tapi Bang, kalau misalkan untuk wisatawannya berkunjung, apakah kita diwajibkan juga untuk berpakaian adat seperti mereka Oh, atau enggak, kita masih dibebaskan? bebas. Untuk tamu ya baju yang dikenakan dari berangkat sampai pun pulang ya seperti itu Seperti aja. itu. Kita hanya menikmati kebiasaan mereka aja. Oke, kalau misalkan ini suku-sukunya ini kan tadi kan Abang bilang sudah pernah ke Papua, Kalimantan gitu. Maaf nih ya Bang sebelumnya, seperti yang kita tahu stigma di masyarakat itu kan daerah-daerah bagian timur Indonesia seperti Papua, Kalimantan itu kan terkenal dengan iya benar, dengan hutan-hutan, lautan, serem gitu. Itu sebenarnya aslinya tuh gimana sih Bang? Apa yang membuat dari sudut pandang Abang sendiri ya, apa yang membuat daerah-daerah itu yang terkenal seram tapi istimewa gitu bagi Abang? Kebanyakan kan itu dari katanya ya. Iya, dari Dari katanya. katanya, dan dia melihat sebuah tontonan di media atau baca di tabloid atau di apa. Tapi pada dasarnya bagaimana kita menempatkan diri di tempat lain, di daerah lain, di daerah tersebut. Kalau kita pembawaannya baik, pembawaan kita bagus untuk memperkenalkan diri ke masyarakat lokal setempat, toh mereka juga akan menerima kita dengan baik. Karena kan Indonesia kan itu dikenalnya dengan ramah senyumnya. Ya, ramah dan juga senyum. Kalau untuk masalah kekerasan atau dilihatnya tampangnya sangar atau kasar, ya memang tampilan dia seperti itu. Seperti itu. Tapi pada dasar hatinya atau ini dia ya tidak seperti itu. Asal jangan dipancing dengan alkohol. Kalau dipancing dengan itu mah kayaknya bukan orang sana aja Bang. Orang sini juga. Pasti beringasnya minta ampun. Itu udah saya ngalamin. Oh iya. Waktu di negara lain. Ada kejadian apa tuh Bang dengan Jadi alkohol setelah itu acara tentang budaya Papua, waktu kita diundang di sana, ada salah satu orang Indonesia hadir ke acara itu dan dia tertarik dengan adat-adat mereka, dengan dandanan mereka, dan dia seorang fotografer juga. Kayaknya dia pengen nih potret waktu pas nih kayaknya motret dia ada di Tokyo, belum tentu gue bisa datang ke Papua. Akhirnya dibawa lah dia setelah acara, dibawa, nggak tahu entah di mana dikasih minum. Pas pulang ngamuk-ngamuk. Dan teman-teman kita yang wanita khususnya ya pada ketakutan. Iya pasti. Karena udah mukanya kayak gitu, ngomongnya kasar, keras, ngamuk. Mau gimana? Udah tuh kalau udah kayak gitu nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Udah kabur dia. Oke Bang, berarti kan suku-suku di Indonesia ini banyak banget. Ada suku apa aja sih yang pernah udah Abang datangin nih, sepengetahuan Abang tuh yang belum terkontaminasi dengan dunia luar? Kalau menurut pandangan saya yang sudah melihat gitu ya, sudah merasakan, yang paling asik dan sampai saat ini masih enak untuk dilihat ya suku Baduy.
Suku Baduy. Oh, berarti suku Baduy itu malah masih normal. Masih normal. Yang kita mikirnya suku Baduy udah paling terbelakang. Udah paling private gitu kehidupannya, ternyata itu yang paling mending. Itu yang menurut pandangan saya dan beberapa senior saya, dari awal saya diajak ke Baduy itu oleh kawan saya namanya Don Asman tahun 98 akhir, diperkenalkanlah saya ke budaya Baduy. Iya. Dari situ saya mulai tertarik karena kepatuhan adatnya sangat tinggi Di Baduy. di Baduy. Jarak dari Baduy sampai di Jakarta ya cuma 176 kilo. Iya. Kalau dia tidak mempertahankan kepatuhan adat, mungkin Baduy sudah tidak ada atau sudah terkontaminasi dengan dunia luar. Sampai detik ini Baduy dalam masih mempertahankan adatnya, karena dengan kepatuhan adat masih yang dia asri, miliki. Iya, betul. Nah, berarti kalau yang suka di jalan tuh Bang, yang jualan madu, itu mereka makan kayak nyeker gitu. Betul. Itu Baduy dalam atau Baduy luar, Bang? Baduy luar kali ya, Bang? Itu dulu ada beberapa Baduy luar dan Baduy dalam yang menjual madu. Belakangan sekitar 5 tahun ke sini itu udah dibikin sandiwara. Jadi madunya itu disebut madu muter. Madu muter. Madu muter. Jadi dia hanya tampilannya sebagai orang Baduy luar dengan dandanan ikat kepala biru, baju biru, celana buntung warna biru, tanpa alas kaki. Dia bawa madu, dia bawa kujang, dia bawa minyak-minyakan. Itu bukan Baduy. Oh, jadi itu dia bukan cuma, Baduy. Dia mengatasnamakan orang Baduy, padahal dia warga setempat, warga luar situ. Bukan Baduy. Baduy tidak ada namanya kujang atau minyak-minyakan wangi yang beraromakan tajam. Tidak ada. Kalau madu ada. Benar, di Baduy. iya, karena emang katanya madu khas Baduy. Itu hati-hati untuk. Itu hanya mengimitasi pakaiannya Iya, aja ya. betul. Itu ya saran saya, pesan saya untuk hati-hati untuk madunya. Banyakan yang udah terjadi, yang sudah kena tertipu ya bukan asli, jadi campuran. Oke. Nah, akhirnya madu Baduy sempat mengalami penurunan pembeli. Karena orang pada trust issue, Karena pada takut. Mereka pernah beli madu yang tadi dijajakan pinggir jalan, dia muter. Orang yang tidak tahu, tidak mengerti tentang Baduy, tidak paham, atau baru sekedar dengar dan melihat di televisi atau di media sosial, ya mungkin itu Baduy. Gitu. Tapi untuk Baduynya sendiri, untuk jual-jual masa minyak wangi atau ya itu bukan Baduy. Ya sekarang kan logikanya aja Baduy aja belum terkontaminasi dengan dunia luar, masa jadi tiba-tiba jalan di jalanan ya Bang? Ya, dagang di jalanan. Kalau untuk jalan biasanya untuk Baduy dalam, bila dia pengen jalan ke Jakarta, dia jalan kaki 3 hari 3 malam. Tujuan tuh ngapain dia kalau ke Jakarta? Biasanya untuk melihat mall, gedung-gedung, taman mini, Ancol. Dia pengen tahu tentang itu. Dengan pakaian adat. Dengan pakaian adat. Adatnya. Dengan pakaian adat. Berarti bukan untuk berjualan ya? Bukan. Hanya untuk melihat dan balik kembali. Iya, jalan kaki lagi. Berarti itu kan sudah terkontaminasi dunia luar, sedangkan katanya dia nggak sama sekali. Dia hanya pengen tahu saja, melihat Jakarta seperti apa, Monas seperti apa, gedung-gedung bertingkat seperti apa, mobil dengan banyaknya dengan aktivitas padatnya segala kota macam Jakarta apa aja. Ya. Hanya tahu itu aja. Tapi tetap dia ngikuti patuh pada adat, tidak boleh naik kendaraan. Nggak boleh jajan di situ juga gitu. Jajan, makan, dia boleh apa aja. Oh, boleh apa aja kalau jajan. Iya. Tapi tetap dia tidak akan naik kendaraan. Berangkat jalan kaki, pulang pun sama jalan kaki. Soalnya kan dari yang aku tahu juga nih ya Bang, Baduy itu membolehkan kita bawa mie kalau ketika kita mau masuk ke Baduy dalamnya, tapi kita nggak dibolehkan membawa peralatan mandi seperti sabun, odol, seperti itu. Sedangkan makanan yang kita bawa dari Jakarta ke dalam Baduy ini kan
juga makanan yang biasa kita makan sehari-hari Ya. di sini, otomatis kan terkontaminasi juga. Apalagi mie gitu mengandung mecin segala macam. Itu gimana reaksinya di mereka? Kalau untuk tamu bawa berbagai macam makanan seperti contohnya tadi Iya, mie mie instan. atau ayam Mm-mm. atau rendang atau apalah sejenisnya, selama kita kasih ke mereka, mereka akan makan. Oh, mereka makan. Tapi tidak untuk konsumsi wajib mereka. Tidak boleh berlebihan. Jadi untuk keseharian mereka sih yang saya sudah pelajari selama Iya. ini, mereka kebanyakan makan nasi, Mm-mm. ikan asin dan garam. Kalau emang dari pihak si tamu yang tidak memberi atau Iya. tidak ada isyarat mengizinkan, ayo makan silakan bareng, dia pun tidak akan mau. Oh, tidak mau. Tidak diajak ya. Jadi dia tidak akan mau. Dia akan makan dengan menunya dia sendiri dan satu keluarga. Ayah, ibu, anak. Oke. Gitu. Bang, ada beberapa pertanyaan nih. Menarik, penasaran banget tentang Baduy. Kan kalau di kita kelahiran itu gampang lah, kita tinggal manggil dokter atau kita ke Betul. rumah sakit gitu. Kalau di Baduy itu proses adat tentang kayak kelahiran, pernikahan, kematiannya mereka tuh seperti apa sih, Bang? Kalau untuk kelahiran ya, Iya, kelahiran. dia masih pakai dukun beranak Oh, masih pakai dukun. sampai sekarang. Masih old school banget. Betul. Dan itu disebutnya paraji. Paraji. Iya. Oke, Paraji itu ditunjuk sama puun. Puun itu ya hitungannya sebagai ketua adat tertingginya adat mereka tertinggi. untuk mematuhi aturan yang si puun ini berikan. Pisaunya aja masih tradisional. Dia menggunakan bambu yang diiris tipis untuk memotong plasenta. Waduh, ngilu banget ya Allah. Bang, itu berarti dia nggak pakai bius, Bang? Enggak. Iya. Enggak Ya pakai kayak bius. orang zaman dulu aja, zaman Dia dulu kan kayak gitu. hanya pakai obat-obatan tradisional yang disediakan di alamnya. Sama sekali tidak ada sentuhan dari zat kimia luar. Jadi saat umpama nih ya, Iya. kamu mau melahirkan, Iya. sudah bukaan berapa, sudah kebelet, suaminya lari menyamperi si dukun beranak itu. Iya. Nanti dukun beranak itu didampingin sama si suaminya dengan menggunakan semacam kayak obor lah, taruh seperti obor. itu, disamperin. Nah itu prosesnya normal. Kakinya dibengkangin, Oke, kayak zaman dulu ditutupin deh ya, kayak selimut atau kain panjang, baru ditarik gitu, seperti itu. Nanti untuk motong plasentanya dia menggunakan bambu yang ditipis setipis mungkin, itu tajam. Sekali pakai selesai itu buang bakar. Soalnya gini Bang, kan sejaman-zaman dulunya, zaman Betul. dulu walaupun pakai dukun beranak tapi tetap gunain pisau Pakai kalau nggak itu. gunting kan. Ya. Tapi kalau Baduy pakai Tetap bambu. masih pakai bambu. Allah. Itu dia yang saya bilang Baduy itu luar biasa. Luar biasa, emang benar-benar. Iya. Dan dari setelah itu bayi lahir, dikasih rempah-rempah sama si dukun, Iya. jamu-jamuan untuk pembersih darah, untuk kesehatan si bayi, yaitu dari tumbuh-tumbuhan di sekitaran alamnya mereka. Kalau misalnya pernikahannya Bang, kan katanya juga Baduy ini nggak boleh nih, kalau Baduy dalam ya, nggak boleh nikah sama orang luar. Biasanya mereka sudah dijodohkan gitu dengan sesama orang Baduy dalam. Itu benar apa enggak sih Bang? Iya, betul. Kalau di Baduy dalam masih seperti itu. Usia mereka itu untuk perempuan sekitar 13 sampai 19 tahun sudah dinikahkan. Wajib nikah. Untuk kalau untuk prianya 14 sampai 23 sampai 25 tahun itu dia harus nikah. Mereka itu dijodohkan sama kedua belah pihak orang tua. Iya. Dijodohkan, misalnya si orang tua ini dengan orang tua sana, anaknya ini cocok nggak? Dan dia akan tanya lagi ke puun, ke tetua adat tertinggi. Kalau memang kata puun memang dia jodohnya, dia akan direstukan. Si puun ini emang berandil besar Betul. dalam setiap adat istiadat. Betul. Nah, Luar itu yang di biasa. Baduy dalam. Iya. Kalau di Baduy luar, bisa dijodohkan, bisa juga dia memilih yang dia suka. Masih boleh. Selama lingkungan di Baduy luar. Tapi kalau antara Baduy luar dan Baduy dalam menikah, itu jarang terjadi. Hampir nggak pernah terjadi. Jarang. Mungkin ada beberapa. Bukan Baduy dalamnya yang... bukan Baduy luar, masuk ke Baduy dalam. Tapi Baduy luar, Baduy dalam yang harus pindah ke jadi Baduy luar. Kayak gitu.
Oke. Terakhir nih Bang, kan karena Abang ini merupakan tour guide yang sudah berkecimpung selama 30 tahun, apa sih, tipsnya buat buat Logikers yang mau berwisata Mhm, keliling Indonesia terutama ke pulau-pulau yang ada di pelosok timur mhm, negara kita mhm. gitu. Tipsnya apa kalau, biar mereka ini bisa berwisata dengan nyaman Ya, tanpa tanpa apa ya, tanpa tetap menjaga keasrian yang ada ya. di sana gitu, tanpa bandel-bandel, nakal-nakal gitu, apa sih Bang? Kalau untuk pesan saya ya, untuk tour guide atau, pelaku travel ya, Iya, baiknya pendekatan tuh lebih baik. pendekatan kepada warga lokal. Warga lokal untuk menjamin keselamatan si tamu dan merasa mereka tuh nyaman untuk menikmati wisata yang ada Di sana. di sana. Pesan saya sih seperti itu dan ikuti aturan adat wisata setempat. Oke, simple sebenarnya ya, Simple. kita baik, mereka baik, kayak Betul, gitu. seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Sama-sama. Bang Gondrong sudah mau meluangkan waktunya untuk berbicara di Logika Bicara pada hari ini. Oke, Logikers, luar biasa banget ya pengalaman yang sudah diberikan oleh Bang Gondrong. Semoga kalian semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir bisa mendapatkan ilmu baru sekaligus pengalaman yang sudah diceritakan dengan Bang Gondrong ini. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you in the next video.